Cek, cek, Halo, cek. cek, ya. Ya, halo, welcome back to my YouTube channel. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana dalam acara Bincang Asik. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sudah menanti-nanti akan membahas apa kita hari ini. Ya, tentunya untuk kalian yang masih kepo dan ingin tahu lebih lanjut, stay tune di channel ini. Dalam 3, 2, 1, tutup pintunya. Ya, halo, selamat pagi Mas Wage. Ya, selamat pagi. Ya, kita sudah lama tidak berjumpa ya Mas Wage. Ya, karena Mas Maul KM ya kemarin. Ya, betul. Ya, Mas Wage di Semarang, saya di Magelang. Nah, kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa ini Mas Wage? Oke, pembahasan kita kali ini mungkin tertuju ke sastra gitu. Bidang sastra gitu ya. Kita hari ini akan membahas tentang sastra yang ada di Indonesia saja. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri karena yang di Indonesia itu sudah ada. Nah, tapi sebelumnya saya kenalin dulu nih. Ini adalah Mas Fakih Muhammad Fakih Jailani. Ya, beliau merupakan sastrawan muda di Indonesia yang dimiliki Indonesia dengan berbagai pengalaman dan penghargaan yang didapat. Kemarin terakhir mendapatkan juara 1 pada lomba cipta dan baca puisi yang diselenggarakan oleh Hima Dibatrasia Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Wah, sangat luar biasa untuk Mas Wage. Nah, ya, bincang-bincang mengenai sastra Mas Wage. Saya ini pengen tahu apa sih pandangan Mas Fakih tentang sastra itu? Oh, kalau sastra menurut saya ya, pertama itu suatu ungkapan perasaan, terus dari seseorang yang dikeluarkan secara imajinatif. Tapi bisa berupa pengalaman dari kenyataannya sendiri maupun cerita-cerita fiksi lah. Berarti sastra itu sebuah karya dari seorang pencipta ya. Karya sastra itu pencipta yang mampu menciptakan keindahan dari imajinatifnya maupun dari realitas yang ada. Imajinatif itu berarti imajinasi, rekaan atau seperti apa? Ya, apa yang masuk dalam pikiran ya bisa dilontarkan. Ya, bisa dikeluarkan dalam karya sastra seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan realitas berarti secara kenyataan itu menggambarkan yang ada di sekitarnya begitu. Iya bisa, karena mungkin pertama contohnya gejala sosial mungkin sekarang perpolitikan. Politik, nah betul kan? Ada lagu tentang politik. Lagu seperti apa Mas Fakih? Bisa nyanyi dong ini. Bisa lah gitu. Ya, coba ya. Yang lagunya apa sih itu? Iksan Skuter. Di pinggir jalan. Ya. Mulai bertebaran. Ya. Poster besar yang gambarnya sok. Luar biasa. Tidak hanya bisa menciptakan karya sastra, tetapi Mas Fakih juga bisa menyanyi. Nah, itu karya sastra. Berarti karya sastra bisa berupa lagu dong. Berarti bisa masuk. Oh, lagu masuk karya sastra. Nah, contoh dari karya sastra itu apa Mas Fakih? Contoh dari karya sastra ya bisa berupa puisi, lagu, cerpen, prosa, novel gitu ya. Itu sebuah karya sastra. Tapi seringkali Mas Fakih mengenal tentang karya sastra itu apa Mas Fakih? Puisi atau novel atau apa? Kalau saya lebih suka ke puisi. Lebih suka ke puisi. Karena pemilihan diksinya itu sangat bagus dan juga padat. Berjuta makna. Satu kata berjuta makna. Wah, itu langsung muncul diksi-diksi kata-kata yang sangat luar biasa dari Mas Fakih. Nah, kemudian tujuan dari karya sastra itu apa Mas Fakih? Ya, pertama untuk tujuan pasti nilai dari fungsi estetisnya. Jadi untuk yang membaca itu supaya bisa menikmati unsur keindahan, unsur estetis
dari sebuah karya itu keindahannya, keindahan kata-katanya, keindahan sajarnya, keindahan baitnya maupun diksi-diksi yang ada. Nah, kemudian fungsi lainnya ya, tujuannya itu apa? tujuannya ya Selain keindahan tadi, selain ada unsur realitas tadi mas, kenyataan sosial itu apa? oh iya, fungsinya itu untuk mengungkapkan suatu kejadian sosial atau realistis. Jadi suatu kejadian apa gitu itu bisa dimasukkan ke dalam karya sastra gitu. Iya, Bisa disampaikan di dalam situ. Iya, betul, berarti tujuannya ada penggambaran realitas sosial seperti itu, penggambaran realitas sosial. Ya itu tujuannya. Tujuan, ya. Ya, kemudian Mas Fakih ini kan sudah lama atau baru saja menggeluti bidang sastra ini Mas Fakih. Bagaimana sih? Coba diceritakan terlebih dahulu ya teman-teman, pengalaman Mas Fakih bisa sampai saat ini menjuarai berbagai lomba dan bagaimana awal mula Mas Fakih itu mengenal karya sastra. Ya, silakan Mas Fakih. Oke, ceritanya sih ya panjang sih, panjang. Maksudnya prosesnya panjang. Cuman saya mengenal sastra itu baru tahun-tahun kemarin sih, 2020. 2020 berarti baru ini Mas Fakih. Berarti 3 tahun 2024 ya sekarang berarti 4 tahun hampir 4 tahun. Berarti pada zaman Covid kemarin. Zaman Covid. Oke, itu pas saya masih kelas 3 SMA. Itu kan karena ya kelas 2 kan kita separuh kita ya, separuh online, terus yang kelas 3 nya kan full online. Jadi saya merasa boring gitu lah. Bosan Terus mulai mendengarkan lagu untuk mengisi kekosongan ya pikiran. Berarti awal mulanya dari lagu terlebih dahulu. Tidak langsung ke puisi berarti. Ya enggak bisa. Berarti dari lagu. Itu awal mula cita dengan karya sastra itu dari lagu. Pertama dari lagu ya, karena saya dengarkan lagu terus kayak kepikiran gini ya, loh kok kata-katanya kok bagus gitu, pemilihan katanya, diksinya itu bagus, terus baru bisa masuk ke puisi yang lebih agak berat juga kan. Penasarannya pertama dari lagu tadi, terus langsung saya coba baca puisi itu kata-katanya gimana sih, kok ya bisa segini, bisa bagus kayak gini gitu loh. Jadi penasaran gitu. Seperti dari diksi lagu kan pastinya pemilihan diksinya kan itu bagus-bagus ya. Dan kemudian menggugah Mas Fakih untuk mencoba mendalaminya, untuk mencoba mempelajarinya, dan kemudian coba lebih ke tingkat yang lebih tinggi dalam puisi. Jadi ada tingkatan dari lagu kemudian ke puisi. Nah, di puisi itu Mas Fakih langsung terjun ke puisi, membaca puisi atau menulis puisi atau bagaimana itu? Ya, terus saya ketika ada event seperti kemarin ya, seperti kemarin ya coba lah saya ikuti. Ya alhamdulillah. Mana lagi dapat juara lagi, itu iseng-iseng berhadiah ya. Ya berarti tadi dari membaca juga, berarti dari mendengarkan lagu, kemudian membaca puisi, kemudian kok bisa sampai ke menulis. Wah, berarti ada mendengarkan, membaca, menulis. Nah, berarti kita harus bisa mempelajari 3 hal ini teman-teman. Ya, pertama harus ya tadi, pertama mendengarkan. Memang kalau kita langsung membaca kan agak pusing ya. Mungkin ya. Pertama dengarkan dulu lah, terus lagi membaca, baru mempraktekkan apa yang didengarkan, apa yang dibaca dalam menulis. Betul, berarti ada tingkatannya memang. Tidak harus kita langsung bisa. Wah, saya itu berarti ya susah gitu. Ya, berarti kita dimulai dari awal terlebih dahulu. Kita harus mencoba untuk praktek menulis itu. Pokoknya dari menulis itu kita bisa mengungkapkan berbagai hal yang ada di pikiran kita, mau itu fiktif, imajinatif, ataupun realitas sosial yang ada, realitas apapun ada, bisa dituliskan dalam sebuah karya sastra. Ya, luar biasa pengalaman Mas Fakih ini, sangat luar biasa. Ya, kemudian untuk pesan sastrawan muda di Indonesia
dari saya sendiri ya, itu lebih ke saya itu harus peka terhadap apapun itu, meskipun ya terkait kejadian sosial, terus pengalaman pribadi atau dan lain-lain, itu harus peka. Harus peka. Dari peka itu kita bisa memunculkan ide-ide, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan ataupun karya sastra yang lainnya. Berarti yang pertama tentunya kita Banyak-banyak mendengar, terus membaca, menulis. Nah, dari tiga ini kita harus peka terlebih dahulu. Nah, untuk kalian yang masih belum peka, silakan ditingkatkan lagi tingkat kepekaan. Ya, sangat luar biasa upaya Mas Kakek ini. Ya, mungkin untuk pembahasan kita cukup sampai di sini saja Mas Kakek. Kita lanjutkan ke episode selanjutnya tentunya dalam acara Binsik. Apa tadi Mas Kakek? Bincang asik. Ya, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi